Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dawan dengan NRP 146 dari angkatan 2019 dengan kelompok Lab C1. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas dari asistensi Lab Activity Patologi Anatomi di Blok RP sekarang. Yang saya dapatkan untuk kasusnya ialah karsinoma intraduktal ataupun nanti bahasa yang lebih awam dan sering digunakannya ketika menggunakan literatur lain adalah DCIS ataupun ductal karsinoma in situ. Baik, yang pertama ada definisi terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya biasanya dari karsinoma intraduktal itu disebut sebagai ductal karsinoma in situ. Sehingga di sini merupakan bahasa yang lebih sering digunakan daripada karsinoma intraduktal itu sendiri. Lalu kanker payudaranya bersifat non-invasif ataupun tidak bermetastasis ke banyak jaringan-jaringan lainnya, itu terjadi karena ada terjadinya proliferasi sel epitel yang tidak normal. Lalu biasanya dan terbatas pada sistem ductus dalubral payudara saja, tidak menginvasi pada organ-organ lainnya. Lalu secara epidemiologi di sini 20 hingga 25% dari seluruh kasus kanker payudara yang ada di Amerika Serikat itu merupakan kasus dari karsinoma intraduktal. Jadi tidak yang paling sering, namun pada angka 20 hingga 25% itu cukup sering. Baik, lalu apa saja gejala yang biasanya ditemukan oleh pasien ketika misalnya nanti di anamnesis ataupun yang dapat dilihat? Yang pertama, itu biasanya untuk karsinoma intraduktal itu tidak menimbulkan gejala apapun, apalagi pada stadium ataupun fase-fase awal. Namun biasanya juga setelah sudah masuk stadium berikutnya, itu mengeluhkan ada beberapa keluhan pada daerah payudara dan ketiaknya serta pada daerah sistemik lainnya. Untuk pada bagian payudara ataupun ketiak, biasanya muncul adanya benjolan, terdapat rasa sakit, lalu terdapat adanya retraksi puting, lalu keluar discharge ataupun pus melalui puting, lalu juga perubahan bentuk dan besar dari payudara itu sendiri. Sehingga biasanya pada wanita itu disarankan untuk bisa memeriksa sendiri untuk payudaranya apakah terdapat adanya perubahan atau tidak, untuk mengetahui secara lebih dini apakah mengalami ataupun terjangkit oleh kanker payudara atau tidak. Yang berikutnya adalah keluhan pada daerah lain yang bersifat sistemik, yaitu batuk, lalu nyeri pada tulang-tulang, contohnya dari tulang belakang vertebrae, lalu sakit kepala yang sangat hebat, dan juga yang terakhir adalah sesak nafas. Lalu faktor risiko itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu yang dikontrol, yang kedua yang tidak dapat dikontrol ataupun yang memang sudah dari sananya ataupun dari awalnya sudah demikian. Yang pertama untuk yang dapat dikontrol, yang dapat diperbaiki melalui pola hidup yang sehat. Yang pertama ada berat badan, untuk mengatur berat badan berlebih. Lalu juga penggunaan konsumsi alkohol juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya karsinoma intraduktal. Lalu olahraga, semakin sering olahraga maka faktor risikonya akan semakin rendah. Lalu penggunaan obat-obatan hormonal, lalu riwayat kehamilan dan menyusui pada ibu hamil. Yang berikutnya yang tidak dapat dikontrol, yaitu jenis kelamin, apakah perempuan laki-laki, dan untuk karsinoma intraduktal berarti perempuan karena adanya pada bagian lobular juga dari payudara. Riwayat keluarga, apakah terdapat adanya hal yang demikian atau tidak pada riwayat sebelumnya, karena ini juga bersifat genetik, karena kanker, lalu juga riwayat kanker sebelumnya, lalu status menstruasinya, apakah sedang menopause ataupun menarki, ataupun sedang pada status menstruasi apa, dan yang terakhir adalah usia. Nah, tadi membahas terkait dengan riwayat keluarga tadi pada faktor risiko, di sini ada penyebab secara patofisiologinya, itu masih tidak diketahui secara pasti mengapa bisa terjadi adanya perubahan jaringan ataupun sel proliferasi tadi yang secara pasti. Namun dari setiap kasusnya terdapat kecenderungan terdapat adanya mutasi genetik pada BRCA1 dan BRCA2. Jadi sehingga untuk riwayat keluarga itu bisa memungkinkan juga. Untuk BRCA itu sendiri itu adalah berasal dari kata bahasa Inggris. Intinya adalah gen kanker payudara. Jadi BRCA adalah gen kanker payudara yang menghasilkan protein yang membantu memperbaiki DNA rusak. Namun karena ada mutasi tadi, bukannya memperbaiki malah bermutasi dan berproliferasi secara berlebih pada yang abnormal. Lalu ini adalah secara makroskopik kurang lebih. Jadi untuk secara makroskopiknya, untuk gambaran yang A ini yang gambaran jelasnya itu berbatas tegas dan mengenai banyak atau bahkan telur ductus payudara. Walaupun non-invasif atau tidak dapat bermetastasis ataupun invasi pada jaringan lainnya, namun untuk pada seluruh ductus payudara itu sangat memungkinkan.
Untuk yang A ini adalah gross specimen, lalu untuk yang B ini merupakan salah satu grade dari karsinoma intraduktal, yaitu adalah high grade in situ ductal carcinoma dengan gambaran nekrosis. Nanti di mikroskopik juga akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu untuk yang ini juga sama, untuk yang ini adalah grade-nya high grade juga. Dan yang terakhir adalah tumor imoli pada bagian ruang dari vaskuler. Nah, untuk yang berikutnya di sini adalah secara mikroskopiknya. Jadi secara mikroskopis itu ada terdapat 5 pola yang sangat khas yang dapat ditimbulkan dari karsinoma intraduktal. Yang pertama di sini ada pola komedo. Jadi di sini adalah pola komedo di mana pada bagian ini kalau bisa dilihat kursornya ini bagian kanan bawah ini adalah komedo nekrosis, di mana pola komedo merupakan sel ganas yang ada terdapat pada bagian tengahnya itu mengalami nekrosis, bahkan ketika nekrosis sudah makin parah itu dapat menyebabkan adanya kalsifikasi. Yang berikutnya ada cribriform, di mana pola cribriforming ini merupakan pola di mana terdapat adanya tumor yang mengisi saluran dan membentuk sel dolumen. Yang berikutnya adalah pola mikropapiler. Untuk mikropapiler itu sendiri, itu ada yang ada di paling kiri bawah, ini merupakan sel berfiltrasi menonjol ke dalam ductus. Jadi ini lumen, dan untuk pada bagian proliferasinya itu bahkan menonjol ke bagian dalam ductus. Namun di sini tidak memiliki inti fibrovaskuler. Berbeda dengan pola papiler, di mana untuk yang pola papiler itu sel-selnya berproliferasi di sekitar inti fibrovaskuler. Dan yang terakhir adalah pola padat ataupun solid, di mana untuk yang solid ini ada di bagian kanan bawah, di mana di sini sel-selnya sudah mengisi bagian bahkan melebarkan saluran dari ductusnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk referensinya saya menggunakan NCBI dan juga beberapa dari research kit. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.